menghuni pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, persawahan mempesona. Bumi Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa. Pelopor pengembang ilmu dan teknologi. Membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia. Pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan. Limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi. Sivitas Universitas Singapura Bangsa. Membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya. Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Agustin dengan NPM 1910631 dari kelas 6F, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perguruan Tinggi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2001 sampai 2022 semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan menurut Ibrahim tahun 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang masyarakat dalam bentuk intervensi, penemuan baru, atau penemuan newly found people yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Sumber ini saya dapatkan dari gramedia.com. Pada soal nomor 2, apa saja tujuan inovasi pendidikan? Secara lebih rinci tentang maksud diadakan inovasi pendidikan, menurut Hasbullah tahun 2001 pada halaman 199 sampai 201 mengemukakan bahwa ke-1, pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Kedua, sebagai upaya untuk memperkembang pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis dalam sejarahnya kehidupan manusia. Yang ketiga, masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan secara nasional maupun global. Masalah-masalah ini berkisaran pada pokok-pokok. Sumber ini saya dapatkan dari gramedia.com. Pada soal nomor 3, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Ke-1, model blended dengan melibatkan orang tua. Kedua, pembelajaran asikronus dengan media pembelajaran berbasis Android. Ketiga, pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya. Keempat, pembelajaran berorientasi pada keaktifan siswa. Kelima, pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi siswa. Keenam, pendidikan berbasis kompetensi. Ketujuh, flip classroom atau pembelajaran terbalik. Kedelapan, e-learning. Kesembilan, buku teks digital atau digital textbook. Kesepuluh, kurikulum terbuka. Kesebelas, pop-up book. Sumber ini saya dapatkan dari Kemendikbud.go.id dan dosen-dosen sosiologi. Keempat, apa itu inovasi produk dan contohnya? Inovasi produk merupakan cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi banyak konsumen. Bisa jadi karena tidak ada produk yang bisa mengatasi masalah ini, atau ada produk lain yang sudah dipasarkan tetapi mereka menawarkan rute yang berbeda. Contoh inovasi produk yaitu satu, pegangan perjalanan. Kedua, The Broom Groomer. Ketiga, serutan sabun batangan. Keempat, koper dengan rak. Kelima, semprotan lemon. Dan ketujuh, payung anjing. Sumber ini saya dapatkan dari gramedia.com. Apa itu inovasi pendidikan Brandly? Inovasi pendidikan dalam bentuk aplikasi buatan perusahaan pendidikan Polandia. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna aplikasi mengerjakan tugas sekolah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar jawaban dengan orang lain. Oleh karena itu, Brandly Education Innovation adalah situs pendidikan yang tersedia untuk pengguna di seluruh dunia melalui internet. Sumber ini saya dapatkan dari Al-Falbi 2021. Nomor 6, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna tercapai cita-cita dalam bidang pendidikan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut merupakan pembaruan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Untuk itu, pemerintah
pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti program-program undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Lalu kebijakan tersebut sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antara kebijakan itu ada juga berkaitan dengan inovasi pendidikan. Sumber ini saya dapatkan dari Google User Content. Terjadi ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013. Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Menurut saya, strategi yang paling efektif untuk kasus inovasi kurikulum 2013 ialah strategi fasilitatif. Fasilitatif strategis merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Artinya, untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Dalam strategi fasilitatif juga mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya ialah 1. Strategi fasilitatif digunakan untuk pembaruan bidang pendidikan. Kedua, digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Ketiga, sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial. Kekurangannya ialah 1. Digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Kedua, perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka dari klien untuk menerima kebutuhan. Ketiga, strategi fasilitatif tidak akan bermanfaat jika para pelaksana pendidikan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Sumber ini saya dapatkan dari Shopia Sabira 97 blogspot.com. 8. Adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michel Foucault. Karena perubahan bisa mulai berubah dari langsung, penyebab spontan atau ketidakpuasan, kontradiksi atau intoleransi ke situasi sendiri. Karena ada penjelasan yang tidak dapat diterima, hanya membuat perubahan tidak dapat diterima, artinya kekurangan budaya yang ada pada yang mungkin dibutuhkan di daerah yang diberikan oleh kebijakan tersebut. Sumber ini saya dapatkan dari kompasiana.com. 9. Manajemen berbasis sekolah MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi CAGN terutama untuk mentransfer technical knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Fungsi CAGN selain menginformasi hal baru dalam rangka memperkenalkan suatu inovasi atau kebijakan baru kepada suatu kelompok target, perubahan juga memiliki peran penting dalam 1. Membangun kesadaran pentingnya agen perubahan. Kedua, media penukaran informasi. Ketiga, mengidentifikasi masalah agen perubahan. Keempat, mendorong niat perubahan. Kelima, mentransformasi nilai menjadi nyata. Keenam, merawat adopsi values baru. Ketujuh, menciptakan agen perubahan. Eksternalisasi merupakan konversasi berupa pengetahuan tekstil ke eksplisit, merupakan pendokumentasi sehingga pengetahuan yang semuanya berada sebagai suatu pemikiran, ide, gagasan, pengalaman dapat diwujudkan dalam bentuk dokumentasi. Salah satu konsep yang disarankan untuk berbagi pengetahuan adalah dengan menggunakan sistem manajemen query. Chatbot tidak memiliki batasan berapa banyak query yang diterima karena chatbot memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan banyak pengguna dari satu lokasi. Sumber ini saya dapatkan dari @consulting dan binus.ac.id. 10. Bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Implementasi MBS antara lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS antara lain: 1. Kemandirian, 2. Kemitraan, 3. Partisipasi, 4. Keterbukaan, 5. Akuntabilitas. Sumber ini saya dapatkan dari kemendikbud.co.id. Akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Blockchain, 2. Cryptography dan cryptocurrency, 3. Non-Forgettable Token atau NFT, 4. Metaverse. A. Jelaskan dengan singkat pengertian tujuan, kegunaan, dan fungsinya. B. Tulis contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Blockchain adalah daftar catatan yang terus bertambah yang disebut blok, yang terhubung dengan aman menggunakan kriptografi. Setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya. Stempel waktu dan data transaksi umumnya direpresentasikan sebagai pawn marker, di mana node data diwakili oleh daun. Sumber Wikipedia. Kriptografi, cryptocurrency, kripto atau koin adalah mata uang digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat, seperti pemerintahan atau bank, untuk menegakkan atau memelihara. Sumber Wikipedia. NFT dapat merujuk ke token yang tidak dapat dipertukarkan, unit data pada buku besar digital yang disebut blockchain. Sumber Wikipedia. Metaverse adalah interaksi hipotesis internet sebagai dunia virtual tunggal, universal, dan imersif yang difasilitasi oleh penggunaan headset realistis virtual (VR) dan realistis tertambah (AR) Sumber Wikipedia. Tujuannya, blockchain biasa dikelola oleh jaringan pertoper untuk digunakan sebagai buku besar yang didistribusikan secara publik. Sumber Wikipedia. Kripto, set digital yang dapat diperdagangkan atau bentuk uang digital dibangun di atas teknologi blockchain yang hanya ada secara online.
Wikipedia. NFT berfungsi sebagai token kriptografi tetapi tidak seperti cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. NFT tidak dapat saling dipertukarkan dan karenanya tidak dapat dipertukarkan. Sumber Wikipedia. Metaverse. Metaverse minat terbaru dalam pengembangan metaverse dipengaruhi oleh Web3, sebuah konsep untuk interaksi internet yang terdetersasikan. Web3 dan metaverse telah digunakan sebagai kata kunci untuk membesarkan kemajuan pembangunan berbagai teknologi dan proyek terkait untuk tujuan hubungannya masyarakat. Sumber Wikipedia. Penggunaannya, blockchain. Penggunaan utama blockchain adalah sebagai buku besar yang didistribusikan untuk cryptocurrency seperti Bitcoin. Ada juga beberapa produk operasional lainnya yang telah matang dari proof of concept pada tahun 2016. Pada tahun 2016, beberapa bisnis telah menguji teknologi dan melakukan implementasi tingkat rendah untuk mengukur efektivitas blockchain pada efisiensi organisasi di back office mereka. Sumber Wikipedia. Kripto. Sebagai basis data transaksi keuangan publik, kelas aset tradisional seperti mata uang, komoditas, dan saham, serta faktor ekonomi makro, memiliki ekspor sederhana terhadap pengembalian mata uang kripto. Sumber Wikipedia. NFT. NFT telah digunakan sebagai investasi spekulasi dan mereka telah menuai kritik yang meningkatkan untuk biaya energi dan jejak karbo yang terkait dengan memvalidasi transaksi blockchain, serta sering digunakan dalam penipuan seni. Sumber Wikipedia. Metaverse. Titik akses untuk metaverse termasuk komputer dan smartphone untuk keperluan umum, augmented reality, reality campuran, dan realitas virtual. Sumber Wikipedia. Contohnya, blockchain yaitu smart contract, sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, crowdfunding atau acara amal, governance atau kepemerintahan, file storage. Sumber Teach4id. Kripto yaitu Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan tentunya Bitcoin. Sumber hashmicro.com. NFT yaitu Theta, Silis, Teso, NGCoin, XC, MVT. Sumber infinisia.com. Metaversa yaitu Meta, Microsoft, Game Epic, Roblox. Sumber katadata.co.id. 12. Tuliskan contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-cirinya, manfaatnya, dan tujuannya. Alat peraga timbangan. Ciri-cirinya ini dapat dilihat dari langkah desain, pesan, maupun materi pembelajaran yang ideal dapat langsung dipahami oleh siswa. Penciptaan proses dan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, sekaligus munculnya tantangan tersendiri bagi siswa, hingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tepat. Manfaatnya: 1. Memberi penjelasan konsep. 2. Merumuskan dan membentuk konsep. 3. Melatih siswa dan keterampilannya. 4. Memberi penguatan konsep pada siswa. Reinforcement. 5. Melatih siswa dalam pemecahan masalah. 6. Melatih siswa dalam pengukuran. 7. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Tujuannya yaitu agar siswa dapat menangkap, mengerti, dan memahami materi pelajaran yang disampaikan kepadanya. Sumber kompasiana.com. Kesimpulan, inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Berbagai inovasi diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan senang belajar. Pada hakikatnya, sifat inovasi itu amat relatif. Dalam arti inovasi yang kita lakukan sebenarnya barangkali sudah tidak asing bagi orang lain, tetapi sebagai seorang guru yang setiap hari berinteraksi dengan siswa, maka tidaklah salah apabila terus-menerus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dalam membuat atau merancang suatu inovasi, perlu diperhatikan jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika agar kita dapat mengelompokkan jenis apa itu inovasi tersebut, apakah kuantum, kompetensi, kontekstual, atau electronic learning. Dengan begitu, inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi pengajaran matematika dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.